Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 19 Januari 2026 bersama saya Pendeta Filemon. Saudara, renungan hari ini adalah sebuah refleksi lanjutan dari apa yang sempat saya khotbahkan di khotbah kemarin 18 Januari di gereja kita tentang kemuliaan Allah. Salah satu poin dari khotbah saya adalah bahwa Allah itu mau mempermuliakan kita. Bahkan tubuh jasmani kita ketika Tuhan Yesus datang kembali akan diubah dengan tubuh kebangkitan, dengan tubuh kemuliaan. Di mana teks yang saya kutip pada waktu itu berbicara bahwa Tuhan Yesus berkata ketika dia datang kembali, pada waktu itulah orang-orang yang adalah umat Tuhan akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa di surga. Ketika saya merenungkan kembali, memikirkan kembali seperti apakah misteri kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita harus kembali kepada Yesus yang lebih dahulu bangkit, yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, berbeda dengan kebangkitan orang mati sebelum Yesus, yang setelah mereka bangkit akan mati kembali seperti Lazarus. Yesus tidak mati kembali. Nah, tubuh kebangkitan Yesus ini adalah satu hal yang misteri dan juga luar biasa, juga sangat paradoks sekali. Kenapa, saudara? Ketika kita membaca kesaksian Injil tentang tubuh kebangkitan Yesus, meskipun Tuhan Yesus dalam peristiwa transfigurasi, dia menunjukkan kemuliaannya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi ketika dia sudah bangkit, apa yang dia tunjukkan kepada para muridnya? Mari kita lihat dua perikop. Pertama dari Yohanes pasal 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Thomas yang sebelumnya tidak hadir ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada rekan-rekannya yang lain. Dan ketika mereka menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, Yesus yang sudah bangkit kepada Thomas. Thomas berkata, "Sebelum aku mencucukkan tanganku, sebelum aku lihat raba sendiri, aku nggak akan percaya." Dan tiba-tiba Yesus datang dan berkata demikian yang tadi saya bacakan. "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku. Jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dan kemudian Thomas mengaku, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di satu sisi kita tahu Tuhan Yesus berkata dan bertindak demikian untuk menunjukkan bahwa dia bangkit. Tapi yang menarik adalah mengapa Tuhan Yesus mempertahankan bekas luka di tubuhnya. Tuhan Yesus dengan kuasanya bisa saja menghilangkan bekas-bekas luka, seperti tubuh yang benar-benar baru, benar-benar fresh, tidak ada bekas luka apapun. Tapi mengapa dia tinggalkan bekas luka itu? Mari kita lihat teks kedua, Lukas 24 ayat 36 hingga 40. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Nah, saudara, memang teks ini tidak secara eksplisit mengatakan ada bekas luka paku pada tangan dan kaki Tuhan Yesus. Tetapi meskipun tidak eksplisit, mengapa Tuhan Yesus menunjukkan kaki dan tangannya? Kalau bukan untuk menunjukkan bekas luka paku kayu salib di tangan dan kakinya. Tidak ada alasan yang masuk akal selain Tuhan Yesus memang ingin menunjukkan bekas luka itu. Dan kita bisa melihat motivasi Tuhan Yesus untuk menunjukkan itu, untuk membuktikan ini benar-benar dia. Dan ini bukan hanya penampakan roh,
Ini benar-benar dia yang bangkit dengan tubuh yang beberapa hari lalu disalibkan, yang mereka kuburkan. Dan sekarang dia sudah bangkit. Saya sudah bangkit. Ini buktinya. Lihat kakiku dan tanganku. Nah, saudara, mengapa Tuhan Yesus membiarkan bekas luka? Jawaban yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian setelah ia disalibkan. Untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar tubuhnya. Dia bukan hantu, dia bukan roh, mereka tidak sedang berhalusinasi, mereka benar-benar bisa meraba, ya, melihat, memegang, memeriksa sendiri. Ini alasan yang pertama. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus membiarkan luka itu sampai selama-lamanya? Bekas luka itu maksud saya. Apakah Tuhan Yesus mempertahankan bekas lukanya bahkan sampai hari ini? Kita tidak tahu, ya. Saya tidak berani untuk memastikan, ya. Tetapi ada satu ayat yang bisa memberi alasan cukup masuk akal, yaitu di dalam Wahyu pasal 5 ayat 6. Ketika Rasul Yohanes mendapatkan wahyu dari Yesus Kristus yang sudah bangkit. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, saudara, memang ini adalah penglihatan. Ini adalah kitab apokaliptik. Ini adalah sebuah penglihatan yang luar biasa. Ini adalah sebuah genre kitab suci yang tidak bisa kita sembarangan menafsirkan. Tetapi gambaran tentang Yesus, ya, Yesus di sini adalah anak domba yang digambarkan seperti telah disembelih. Bisa berarti bahwa Tuhan Yesus memang membiarkan bekas-bekas luka, dia disalibkan, karena dia adalah korban penebus dosa yang sempurna sekali untuk selamanya. Di atas kayu salib dia tanda petik disembelih, itu dengan cara dikorbankan, dipaku dengan darah yang bercucuran sebagai penebusan dosa. Jadi walaupun ini hanyalah gambaran metafor atau figuratif tentang Yesus, tetapi cara Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai anak domba yang seperti telah disembelih, mungkin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus membiarkan bekas luka itu tetap visible, tetap terlihat, bahkan sampai hari ini. Sekali lagi, saya tidak mau menjadikan ini satu dogma yang pasti, dan biarlah nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita bisa melihatnya sendiri, apakah tetap ada atau tidak. Nah, tetap ada atau tidak bekas luka Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus hanya membiarkan luka itu hanya untuk para murid pada waktu itu untuk membuktikan dia sudah bangkit, dan ketika dia kembali ke surga tubuhnya kembali sempurna tanpa bekas luka apapun itu, ya, bagaimanapun itu nantinya, ya. Tapi setidak-tidaknya kita melihat dan kita belajar beberapa hal. Yang pertama tadi sudah saya singgung, bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit setelah mati di kayu salib. Yang kedua, dia bukan Allah yang tidak mengenal penderitaan. Justru dia sudah melewati, ya, menjalani. Bahkan sejak sebelum dia disalibkan, dia sudah memilih lahir ke dalam dunia dalam keadaan yang sederhana, menjadi hamba, dan menjalani hidup yang tidak mudah, dan kemudian mati di atas kayu salib, yang adalah penderitaan yang paling berat, yang menunjukkan dia mengasihi kita. Yang kedua, luka Tuhan Yesus menunjukkan bahwa penderitaan dalam dunia adalah sesuatu hal yang lumrah, yang wajib kita terima. Bahkan Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut dia, harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut dia. Di dalam teks-teks perjanjian baru, banyak sekali ayat yang mengatakan, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, maka kita akan menderita aniaya. Berbahagialah orang yang masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan, dalam berbagai penderitaan, ya. Dan itu semua mengerjakan kemuliaan bagi kita yang tetap setia kepada Tuhan. Jadi, luka Tuhan Yesus menunjukkan bahwa penderitaan dalam dunia adalah sebuah kewajiban bagi kita umatnya. Ini adalah sekolahnya Tuhan, sekolah jalan salib,
penderitaan yang akan terus memproses kita, menguduskan kita, mengubah karakter kita menjadi semakin serupa dengan Kristus yang kudus, yang luar biasa, yang mulia. Dan yang keempat, dia bersimpati pada setiap kesusahan kita. Dan di dalam Yesus, poin kelima, ada penebusan, artinya segala penderitaan kita akan lenyap, tanda petik. Yang arti pertama adalah kita akan melewati itu semua. Suatu hari segala penderitaan kita itu akan berlalu, dan yang lebih penting akan digantikan dengan kehidupan yang sempurna. Tidak ada lagi laknat, tidak lagi penderitaan, tidak lagi air mata. Dan lebih luar biasa lagi, kalau kita setia selama kita menjalani penderitaan-penderitaan dalam dunia ini, selama kita menanggung salib yang Tuhan berikan untuk kita tanggung dalam hidup di dunia ini. Kalau kita tetap setia, kita bertekun dalam iman, maka Tuhan akan membalas dengan kemuliaan-Nya yang memberikan upah yang kekal bagi kita di surga. Jadi bukan hanya berlalu, bukan hanya kita tidak akan mengalami penderitaan lagi, tetapi kalau kita setia, kita bersukacita, karena kita tahu Allah sedang mengerjakan bagi kita kemuliaan di dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami dalam dunia ini, maka kita akan mendapatkan upah yang besar daripada Tuhan kita yang mulia itu. Jadi saudara, bekas luka Tuhan Yesus mengingatkan kita kebenaran-kebenaran yang agung ini, sehingga memberi kita kekuatan, memberi kita keberanian untuk menghadapi. Ya, bukan berarti kita menjadi orang yang suka menderita, tetapi kita tahu bahwa penderitaan kita itu bukanlah sebuah kesia-siaan, bukanlah sebuah nasib sial, tetapi karena ada rencana Tuhan yang luar biasa di dalamnya. Panggilan bagi kita untuk hidup menderita, mengikuti Tuhan kita, Yesus, Raja yang menang dengan luka yang dia bawa. Kiranya renungan ini boleh menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak alergi pada penderitaan, tidak merasa kecewa pada saat kami terluka, atau kami mengalami sakit penyakit, atau kami mengalami penganiayaan, penderitaan oleh karena iman kami. Sebaliknya kami sadar, seperti Engkau telah menanggung aniaya yang begitu berat untuk karena kasih-Mu kepada kami. Demikianlah kami belajar untuk menerima, bersukacita, percaya bahwa penderitaan yang kami alami dalam dunia ini tidaklah sia-sia, asal kami merespons dengan iman, dengan kepercayaan penuh kepada rencana Tuhan yang ajaib. Tubuh kami akan meninggalkan bekas penderitaan. Semakin bertambah usia kami, semakin kami mengalami luka-luka itu. Tetapi itu menunjukkan bahwa kami sudah mengikut Tuhan dengan setia. Sampai akhirnya ketika kami suatu hari berdiri di hadapan Tuhan dengan membawa luka-luka kami boleh melihat bahwa itu adalah hal yang mulia, karena kami boleh ikut menderita bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode-episode lainnya, dan selamat menjalani hidup kita meskipun ada penderitaan, tetaplah setia kepada Tuhan.